and their 6-month-old infant, dan anak mereka yang berumur 6 bulan, cradle in his arms, menelungkup di pangkuannya, were unwounded, dengan tidak dibalut. Nah, jadi pertanyaannya, siapa sih yang tidak dibalut itu? Oke, Bu Rini bilang ada dua, berarti his wife sama infantnya. Infant itu baby ya, sama dengan baby. Sementara si Mbak Muti bilang yes, betul. Jadi his wife-nya itu who next to him. Berarti ini ceritanya ada berapa orang sih di sini? Sekarang itu dulu deh, kita analisa coba, ada berapa orang di sini? 3 kan? Yes, the baby. Nah, jadi kalau his wife-nya ini benar, dia menerangkan who was next, berarti dia menerangkan posisi istrinya pada saat itu. Setelah itu, and their 6-month-old infant cradled in his arms. Jadi katanya mereka punya baby yang 6 bulan itu menelungkup di arms-nya dia, di lengannya dia, were unwounded, tanpa balutan. Jadi siapa sih yang tanpa balutan ini? Baby. Ayo, gimana yang lain? Ini mereka bilang ada dua-duanya, tak? Yang lain gimana? Ya. Oke, setuju sama yang lain. Old infant itu umurnya 6 bulan, 6-month-old infant, jadi baby yang berumur 6 bulan. Kan sama dengan 6-year-old. Siapa? Him. Jadi ini suaminya. Jadi makanya mistannya tadi ini ada berapa? Ada. Makanya disebutin ini tadi kan ada 3, berarti partisipannya ada 3 orang. Nah, bener kan kalimat kompleks itu? Kompleks kan? Susah dimengerti. Betul sekali. Nah, jadi di sini pertanyaannya siapa? Gimana? Ini kan yang ditanya siapa yang tidak dibungkus, yang tidak dibalut. Loh, belum tentu kan? Kan di bacaannya kan ada. Iya. Ayo gimana? Ini makin enak nih diskusinya. His wife, istrinya, udah kan, his wife who was next to him in bed. Jadi dia istrinya, jadi tanda koma itu dia menerangkan istrinya itu posisinya di mana. Who was next to him in bed, yang berada di sampingnya, di samping tempat tidur maksudnya. Artinya ada tempat tidur, terus mereka berdiri mungkin atau duduk, terus mereka bersisian begitu duduknya. And their 6-month-old infant. Nah, ini artinya dan juga baby mereka yang berusia 6 bulan, cradle in his arms. Jadi masih tapi begini, ini kenapa disebutin mungkin to be-nya jadi were? Karena kan mereka lebih dari satu, memang more than one. Nah, itu. Ya, yeah, I know, statementnya kan were unwounded karena memang mereka kan lebih dari satu, more than one begitu.
nggak mungkin, ya makanya nggak mungkin mereka, yes, nggak mungkin mereka sebutin was unwounded sementara kan yang diceritain ada lebih dari satu. Makanya yang mana, siapa? Yes, bayi, baby dan ibunya, begitu. Artinya mungkin di sini bukan berarti telanjang atau bagaimana. Mungkin kan bisa aja ini daerah dingin atau bagaimana kan. Sementara mereka mungkin hanya tidak menggunakan balutan yang tebal begitu. Mungkin itu sih maksudnya. Were unwounded. Gimana? Bisa? Atau ada yang kayaknya nggak terima? Yes, yes. Lagian itu tadi benar. Kita harus melihat secara gramatikalnya. Jadi who were unwounded dengan pernyataan dengan pertanyaannya kan memang itu berarti more than one person kan, lebih dari satu orang yang dimaksud. Iya betul. Yuk kita coba. His wife and their infant gitu bisa, artinya berarti istri dan babynya mereka. Okay, what about number 2? Kita coba dulu. Ini lebih kompleks lagi. Siapa ya? Yang belum baca udah semua ya? Oh, Mbak Yuli baru datang. Silakan Mbak Yuli. Nomor 2 halaman 5.13. Halo? Yes, Mbak Yuli silakan. Banning, seductive postures. Severe, enforced, and kita bacanya tetap enforced. Pulled. Okay. Ya, kita diskusikan bersama. Ini gimana? Who banned television and music? Ban itu artinya dilarang ataupun melarang. Jadi siapa sih yang melarang televisi dan musik? Kemudian yang kedua, apa sih subjeknya is? What is the subject of is? Setuju semua Taliban? Bagaimana kita tahu Taliban yang melarang? Which band? Iya. Jadi enforced under the Taliban, which band television and music. Jadi setelah ada kata-kata Taliban kan dia koma. Jadi biasanya setelah ada kata koma itu kan relative pronoun. Relative pronoun itu biasanya menerangkan kalimat yang di depannya. Sama tadi seperti yang kita baca yang dicontoh kan. The lady, misalnya ini ada koma, who made your dress, koma lagi. Nah, jadi who made your dress ini siapa? The lady-nya. Menerangkan yang di depan begitu. Itu untuk secara simpelnya. Jadi jawabannya benar ya, the Taliban. Ada yang bingung? Kenapa sih bisa Taliban? Aduh gak ngerti gitu. Atau bisa semuanya? Awalnya begitu. Oke, nah ini balik lagi ke yang inference. Ini subjeknya is siapa? Banning seductive postures. Yes, itu adalah subjeknya. Yeah. Nah, sekarang aduh ini
Ini karena kita melihat waktu ya, jadi Miss nggak khawatir kalau misalnya kita nggak bisa cover semua. Jadi yang pasti basic-basicnya dulu kita sudah mengerti. Untuk yang pendalamannya boleh nanti kita di lain waktu begitu. Sekarang coba kita ke exercise 2. Nah, kalau yang tadi ini kan sudah ditentukan, kita tinggal menjawab sesuai dengan isi teks. Nah, kalau yang kedua ini kita diminta untuk menentukan relatif pronoun apa yang tepat. Jadi kan yang tadi sama seperti yang kita bahas, kalau misalnya dia person berarti kita tambahkan who. Kalau dia ada hubungan dengan possessive kita tambahkan whose. Kalau dia benda kita bilang pakai which gitu. Ini sama, basically ini sama. Kita diminta untuk menambahkan relatif pronoun yang tepat. Mengerti? Nggak mengerti, misalnya kayak gini. Sama tadi yang seperti Miss sebutin contoh yang ini loh. Wait, biar lebih jelas. Seperti ini. Aduh, can you hear my text? Okay. The man blank 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 I met yesterday is your uncle. Ya, who? The man who I met yesterday is your uncle. Jadi maksudnya seperti ini, kita diminta untuk menentukan apa sih kata penghubung yang tepat. Miss bilang aja kata penghubungnya relative pronoun. Artinya sebenarnya sama aja, tapi dia fungsinya sebagai menggabungkan dua klausa. Bisa? Tadi yang bilang bingung? Cuman bedanya ini karena Miss kasih kalimat yang simple, jadi gampang menentukan. Sementara kalau yang exercise 2 ini kalimatnya dia lebih kompleks. Kan kita memang belajar kompleks kalimat kompleks. Ya, nomor 1. The police said Mr. Kadir, also known as Arif. Nah, lihat, perhatikan ya, koma, arrange itu kata kerja, kata benda, atau kata sifat. Kata kerja tadi Miss katakan, setelah kata kerja biasanya sebelumnya didahului oleh pakai apa kita? Pakai kenapa pakai whom? Apakah di sini ada hubungannya dengan objek? Beda who atau whom sih? Who, iya benar. Karena setelah subjek biasanya dia tambahkan who, baru setelah itu setelah who pasti diikuti oleh kata kerja. Itulah dia secara umum. Sama seperti ini kan, the man blank blank I met. Met itu kan bertemu. No. Di sini berarti the police said Mr. Kadir, who also known as Arif, arrange. Karena yang mengarrange ini kan si Mr. Kadir yang disebut juga sebagai Arif. Ya, jadi dia punya nama Mr. Kadir atau Arif begitu. Tapi the police said Mr. Kadir, who also known as Arif, arranged to take Mr. Prol to meet Mr. Bashir.
pakai who kita, who also known as Arif. Jadi dia menerangkan Mr. Kadirnya ini. Yes, dia adalah objek, tapi kan dia menerangkan Mr. Kadir ini ada nama lain. Nama lainnya siapa? Arif. Nah, si Arif ini ngapain? Dia yang menyusun rencana untuk menjemput Mr. Pearl dan menemui Mr. Bashir. Bingung? Kok objek? Mr. Kadirnya ini, the police said Mr. Kadir. Di sini nggak ada hubungan dengan objek deh kayaknya, Mas Tri. Coba perhatikan kalimatnya baik-baik. No, I don't think so. Gimana ya menjelaskannya ya? Kecuali begini kalimatnya, the police said to Mr. Kadir. Nah, itu baru. Berarti Mr. Kadir di situ berfungsi sebagai objek yang dikenai pekerjaan. The police said to Mr. Kadir, misalnya yes, bang, kalau ini coba, my mom is angry with me. My mom sebagai apa? Subject. Is sebagai apa? Predikat. Kemudian with me. Me itu sebagai apa? Siapa yang dimarahin? Objek. Di sini baru dia sebagai objek. Tapi kalau misalnya begini, few minutes. To disappear. No, to dismiss. Nah, contohnya ini biar hampir sama dengan yang kalimat ini. Nah, kalau di atas tadi kita sudah setuju bahwa me itu adalah sebagai objek. Sementara kalau di sini, my mom said she is angry with me, who is her lovely daughter. Nah, jadi yang di atas ini belum ada membicarakan tentang objek. Karena dia hanya menjelaskan my mom, ibuku marah ke aku, padahal aku adalah yang merupakan putri anak kesayangannya. Takes few minutes to dismiss. Jadi marahnya mamanya aku itu ke saya itu hanya berlangsung beberapa menit, kemudian itu hilang begitu. Jadi di sini inilah kalimat kompleks yang dinamakan kalimat kompleks. Jadi yang di atas ini my mom said she's angry with me, ini belum termasuk ke objek kata-kata me-nya, beda dengan yang di atas. Gimana? Gimana? I love to maksudnya? I love you itu ada itu objeknya siapa? Iya, objeknya itu berarti you, karena kan I love you. Kecuali dia bilang misalnya he said I love you. Nah, itu ada objek nggak di situ? He said I love you. Ada objeknya nggak?
Siapa objeknya? Objek. I'm asking about object. Bukan subjek, beda kan? He said I love you. Nah, di sini mana ada objek nggak? Waduh, seperti bingung, semakin bingung sepertinya ya. Di sini tidak ada objeknya. Yes, betul. Tapi di sini tidak ada objek. Yang ada di sini adalah subjek dan predikat saja. Iya, I'm asking about object. Gimana? Itu predikat. Iya, bukan objek, itu masih predikatnya. Jadi dia menjelasin predikatnya itu, si Mr. Kadirnya itu siapa gitu. Iya, betul. Dia begini misalnya, the police said to him, bisa, atau the police said to Mr. Kadir. Nah, itu dia sudah sebagai objek. Karena ke siapa sih dia berkata? Ke Mr. Kadir. Gitu loh. Ini kan seperti ini contohnya, I love you ini kan sebenarnya bisa dipanjangkan walaupun tidak umum, I love to you gitu. Nah, itu berarti I, subjek, love, predikat, to you. Itu to you berarti orang yang dikenai pekerjaan, yang dicintai itu siapa? Itulah yang berfungsi sebagai objek you. Gitu. Bisakah? Sepertinya harus kelas ulangan lagi kita untuk relative pronoun ya. Miss juga kalau menerangkan oral begini mungkin tidak terlalu clear, tapi kalau misalnya kita bisa secara langsung mungkin lebih asik ya, lebih jelas gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya di Taipei nanti karena kita Miss juga rencananya memang kan kita ada 2 seri untuk complicated sentence ini, nanti bisa kita bahas yang ini deh. Kita bergumul ria dengan relative pronoun ya. Dan kawan-kawannya. Ya, sampai sini bisa kita lanjut dulu. Oke, nah jadi yang pertama tadi itu tapi di sini Miss merasa ada yang kurang memang ya, karena di atas coba deh dilihat. Do the following exercises by adding a relative pronoun to the italicized phrase. Jadi harusnya ada yang digarisbawahi. Phrase-nya yang mana yang mau ditambah dengan relative pronoun, tapi sayangnya mungkin ketinggalan. Ya itu dia, makanya di sini sepertinya penerbitnya ini ketinggalan. Harusnya ada yang digarisbawahi frase kalimat yang mana yang mau ditambah dengan relative pronoun. Tapi di sini mereka tidak ada buat. Yes, kalau yang nomor 2 ini coba kita lihat ya. Sepertinya ini yang ini deh, yang the water sample taken near a site when the word processing was showed. Sepertinya ini yang di line pertama deh, the water sample. Ya, ini di kalimat pertama yang digarisbawahi. Jadi kita tambahkan yang apa sebagai apa itu. Sebelum taken. Ya, setelah subjek kemudian apa? Yes. Ya, sebentar ya Miss lihat dulu. Sepertinya semua kita tambahkan yang pas sebelum koma, setelah koma. Setelah koma kita harus tambah relative pronoun yang tepat apa? Kenapa who? Emangnya ini ngomongin manusia, Mas? Hati-hati. Ya. Setuju? Yes, betul sekali. Jadi yang setelah koma itu pokoknya dia gini, close-nya itu yang harus ditambah dengan relative pronoun biasanya ditandai dengan tanda koma. Itu aja sih yang paling diingat lagi ya. Oke, nomor 3.
Ya, gimana ini nomor 3? An anti-terrorist ordinance introduced by the government before the recent attacks on the parliament in Kashmir and Delhi would have required up to 3 years imprisonment for a journalist who failed to assist government authorities. Ordinance itu apa? Ordinance, yes. Hati-hati diartikan dulu, jangan sembarangan. Ada yang ketemu arti ordinance? Peraturan, benar sekali Bu Rini, itu rule. Nah, peraturan itu kenapa pakai who? Dia person no, diingat aja, person atau things. Person kan manusia, things itu iya, jadi dia masuk kategori mana? Kalau dia bukan kategori person, jangan sekali-sekali menggunakan who. Bisa pakai that atau yes, pakai which. Iya. Pokoknya semua yang menerangkan kata benda selain manusia itu pakai which, kecuali kepunyaan ya. Dia pakai which. Jadi bisa pakai that was introduced. Kenapa pakai was? Karena introduced artinya sudah lampau, yang dikenalkan begitu. That was introduced atau which was introduced. What about number 4? Number 4 yang koma yang based itu. Now the chain based, jadi sebelum based. No, sebelum based. Before based. Yes. Karena kan now the chain, koma, jadi itu kira-kira begini, rumah saya, koma, yang ada di Medan, seperti itu. Jadi yang ada di Medan ini menerangkan rumah saya. Jadi sama seperti now the chain. Yes, which, bagus, which. What about number 5? Gampang. Kok ada pakai which? Number 5? Iya. Iya, number 4 benar sekali Ibu. Sorry, number 4 itu benar which. Kalau ini dia tetap pakai is karena dia pakai present tense. Jadi based ini artinya berdomisili. Dia bukan masuk ke kategori past. Bukan. Dia based itu sama seperti based on. Jadi dia berdomisili. Karena setelah itu kan tensi selebihnya juga dia pakai present. Oke, number 5 ya, akhirnya Mas Tri ketemu dengan who-nya ya. Terluka, injured, terluka. Iya, karena ada kata the man. What about number 6? The money. Ini gampang banget lah ya. Kalau pakai whose yang punya money emang siapa? Dijelasin nggak di sini yang pakai siapa? Kecuali misalnya kalau pakai pakai which. Jadi gini ya, yang mau Miss jelasin juga tambahannya, setelah kita belajar ini tidak melulu harus pengetahuan sih, kita harus ada juga kayak merasa memikirkan logika. Kira-kira kalimatnya ini nyambung nggak kalau misalnya kita pakai ini gitu. Sama seperti nomor 6. Jadi kan pilihannya antara who dengan antara which dengan whose mungkin kayak gimana gitu ya, karena ada kata stolen. Jadi tadi teringat kan, my bike was stolen gitu. Was stolen. Jadi iya. The money which
which was stolen. Yes, karena kan setelah itu was never found, berarti kan sudah past juga. Was stolen. The man who was injured. Yes, karena gini, yang menentukan past atau present setelah tanda koma, lihat lagi kalimat berikutnya. Iya, lihat kalimat belakangnya. Iya, dia pakai present atau past. Yang nomor 6, 7 itu dia pakai are, berarti dia present. Berarti most of the goods which are made. Yes, betul. Yang mana? Most of the goods, banyak barang-barang yang dibuat di pabrik ini, dia, bukan dia ya, diekspor begitu. Yes, which are made. What about number 8? The window which, pakai to be-nya apa? The window has now been repaired. The window. Nah, di sini hati-hati. The window broken has now been repaired. Berarti dia setelah diperbaiki. The window which had broken in last night's storm has now been repaired. Berarti ini kan kalimat past perfect. Iya, artinya kalimat yang telah terjadi, yang maksudnya sudah selesai begitu di masa lampau. The window which had broken in last night's storm. But, tapi maaf, di sini sepertinya Miss kurang ingat. Tapi setahu Miss kalau setelah kata had kita tidak memakai verb 3. Jadi pilihannya, tapi ini coba nanti Miss cari lagi untuk yang nomor 8. Pilihannya antara the window which was broken misalnya. Yes, has now been repaired. The window which was broken. The window which had broken. It's awkward. Artinya kayak janggal gitu. Had broken. Which had broken. I think I will check about this. I'm sorry. Which I had broken. Ya, ini untuk yang nomor 8 ini Miss cari dulu gimana grammarnya yang benar. Kemudian nanti di minggu depan Miss info bagaimana grammarnya yang benar dan kenapa begitu. Karena di sini kalau untuk head broken sepertinya Miss ya belum yakin ya. Karena setelah head biasanya dia back to the verb 1. Kalau yang paling mungkin itu was broken. Tapi kan ada kalimat pendukungnya has now been repaired, sudah diperbaiki. Jadi meragukan juga. Oke, bisa kita skip dulu ke nomor 9. Most of the suggestions. Ini juga which were made. Karena ada setelah itu kalimat belakangnya were not very precious. What about number 10? Which ordered? Betul. Nomor 8, ya, haven't been found yet. Sama pakai which, tapi ini juga bisa cari nanti karena menurut Miss ini mungkin bukan pakai had, yang pasti bukan pakai had. Tapi let me check and I will tell you the result next week. Yes.
has now been repaired. Yeah, that's why it make me confused as well. Karena itu Miss juga, kalau yang number 10 ini reasonable, masuk akal karena kan which were stolen. Artinya dia dicuri dari museum belum ditemukan. Makanya tadi Miss info untuk nomor 8 ini, the window which was broken, harusnya seperti itu. Ya, which were stolen, karena kan dicuri. The paintings which were stolen from the museum haven't been found yet. Iya. Oh, itu kan tergantung subjek. Ini kan yang the window kan dia singular, subjeknya pakai has. To be-nya kan pakai has. Kalau yang the paintings kan dia more than one, otomatis dia they. Berarti makanya mereka pakai have, kan they have. Kenapa nggak sama? Oh ya, itu dia maksud Miss. Yang nomor yang ini kunci jawabannya, kita jangan percaya kunci jawaban. Oke, iya. Makanya nomor 8 ini which was. Harusnya dia kalaupun mau pakai to be, dia pakai which was stolen, bukan which is. Nomor 8 kita sekarang sedang memperbincangkan 8 dan 10. Yes. Ya, itu dia tadi yang Miss sebutkan. Aku juga I'm not sure, karena saya juga tidak mungkin memberikan informasi kalau tidak yakin dan takutnya salah. Itu dia. Tapi kalau in my opinion, I think this is about were atau was. Kenapa? Karena di dalam, seingat saya, maksud saya dalam present participle itu tidak ada double negation. Ini namanya double negation. Jadi pakai, karena ini tenses juga ada pengecualian. Kita tidak bisa strict banget yang memang peraturannya begini harus begini begitu. Makanya Miss nggak mau. Makanya Miss nggak. Iya, itu dia. Makanya tadi Miss bilang I will check first. Untuk lebih lebih baiknya kita bareng-bareng nyari, tapi I promise I will check and then I will let you know next Monday. Tapi kalau misalnya ada juga yang mau cari, boleh, ntar kita diskusi, debatnya lebih asik gitu. Yes, 8 dan 10. Ya, dilipat gitu halamannya, kan buku-buku sendiri kan ya, maksudnya dilipat dikit aja. Yes, by the way ini kayaknya yang berpartisipasi cuman orangnya itu aja ya. Teman-teman yang lain belum ketiduran kan? Aduh, Miss ini perasaan Miss nggak enak kalau dicuekin, ntar malah ngerjain yang lain gitu ya. Ya makanya. Ya itu. Pokoknya
long long time ago gitu ya. Ya nanti kita bahas lagi. Asik dong begini. Ada perdebatan kan asik. Jadi kita nggak ngantuk gitu. Makanya tadi teman-teman yang lain jangan ngantuk juga. Oke. Nggak ngantuk. Iya nih masih ada nih 9. Iya makanya coba ya Mbak Linda baru keluar. Mbak Linda ada nggak? Ada Mbak Arneng sih. Mbak Arneng sih ada nggak? Ini kok kenapa, are you okay? Biasanya ini Arneng aktif loh. Astaga. Astaga. Mbak Yuli. Mbak Yuli. Mbak Yuli masih ada? Masih. Berarti siapa nih? Udah dipanggil semua, siapa lagi yang belum? Ini Mbak Eni nggak ada ya? Iya. Mbak Arik. Ah itu juga nggak ada. Aduh ini mis catet ini ya. Mbak ini juga nggak ada ya. Tapi kemarin pernah lah. Sekali ya kalau nggak salah ya. Pernah sekali ta. Oke, ya untuk yang 8-10 kita skip dulu. Bukan kita skip ya, kita simpen dulu. Kita lanjut ke in clause. Ini paragraf page 5.20. Kenapa maksudnya? Oke, atau nanti bisa kita lanjutin ke minggu depan. Minggu depan kita masih belajar topik yang sama. Jadi kita rencana kita belajar ini 3 kelas, 3 pertemuan. Jadi untuk yang minggu depan kita belajar ini kita lanjutin, kemudian nanti yang di Taipei kita summary-kan untuk semuanya. Gitu. Jadi karena untuk selebihnya sih udah nggak terlalu susah. Ini yang paling susah. Gitu. Oke. Kita lanjut dulu, masih ada waktu. In clause. Jadi ini clause yang diakhiri dengan ing ataupun ing. Ini di paragraf halaman 5.20. Clause yang dimulai dengan kata kerja berakhiran ing. Ini sama ya, tetap definisinya. Oke. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh, ini ada beberapa dulu yang udah dicantumkan juga di modul, bisa kita baca sendiri. Ada beberapa kondisi yang kita menggunakan in clause ini. Yang pertama, terjadi 2 aktivitas yang bersamaan, maka salah satu kata berbentuk in. Contohnya, he came out his room singing. Yes, halo, akhirnya ya. Ya. Kok lama banget Mbak? Oke. Nah, lagi menjelaskan. Nah, yang pertama ini mengerti nggak maksudnya? Mengerti. Jadi terjadi 2 aktivitas yang bersamaan, salah satunya berbentuk ing. Jadi he came out his room singing. Artinya kalau di kata lain kita bisa bilang ketika dia keluar, while he came out from his room, he is singing atau he was singing karena ini pakai came. Nah, yang nomor 2, terjadi 2 aktivitas yang bersamaan, tetapi salah satunya memakan waktu yang lebih lama. I dropped my yo-yo cart when I was running in the street. Jadi yang mana yang lebih lama? I dropped my yo-yo cart or I was running? Iya, runningnya. I was running. Jadi itu yang lebih lama dilakukan, maka dia ditambahkan ing. Sampai sini bisa? Bisa, lanjut.
Lanjut ke nomor 3. Nah, di sini kita tambahkan juga ing ketika menerangkan alasan terjadinya sesuatu, biasa terletak di awal kalimat. Being a single person, she enjoys her life more. Ini juga seperti itu. Menerangkan alasan terjadinya sesuatu. Ya, this is for everyone single happy ya. Ya, being a single person itu diartikan menjadi seorang yang single, being, atau misalnya being a doctor, itu menjadi seorang dokter itu diartikan menjadi. Atau bisa kita lihat di modul, contohnya kan ada not having a friend 5.21, not having a friend. Atau misalnya kita bilang not calling my mom, begitu, not calling my mom, I miss her so much, karena saya tidak menelpon ibu saya merindukannya. Because, karena kan alasannya kenapa, karena saya tidak menelpon, not calling. Atau not watching the television, I didn't know some information, karena saya tidak, yes, not having a friend, yes, karena di sini diartikan jadi iya, tapi diartikan jadi because, karena saya tidak punya teman. Iya, karena kan di sini dikatakan menerangkan alasan terjadinya sesuatu. Menjadi, ya, being a single person, karena single bisa juga, tapi lebih di lumrahnya menjadi sih, artinya menjadi single atau karena single. Oke, nomor 4, menerangkan karakteristik permanen dari suatu benda. Nah, ini ada tapi tidak terlalu umum sih, tapi ada begitu. I live in a house overlooking the lake. Menerangkan karakteristiknya, jadi rumahnya itu bisa langsung menghadap ke laut, mungkin ke lake gitu, ke danau, jadi dia overlooking the lake. Atau tadi contoh di halaman 521 juga, the corridor joining the two rooms is very narrow. Koridor yang menjadi jalan untuk atau menyambungkan dua ruangan itu sangat sempit. Ya, itu aja sih kalau untuk ini, empat karakter ini yang kita tambahkan, perlu kita tambahkan in clause. Ada yang mau ditanya sebelum ke latihan? Apa itu? No, kalau to infinitive itu verb one, kata kerja yang pertama itu infinitive. Adjective, kenapa adjective? Ini beda, ini kita ngomongin in clause ini gimana ya, beda dengan present continuous, beda dengan yang tadi adjective. Ini dia beda. Ini bukan salah satu dari mereka. Iya, tetap jadi kerja. Biasanya kata kerja, generally kata kerja. Ya, ayo, apa tadi yang mau ditanya? Mas, oh iya, itu dia bedanya tadi to infinitive dengan yang kita pelajarin in clause ini. Kalau dia to infinitive itu verb one, jadi setelah to dia masuk ke to be, bukan to being gitu. Dia to be, artinya misalnya to read, to watch, itu semua adalah to infinitive. Infinitive itu kan artinya kan kata kerja basic, kata kerja dasar, verb one.
Yes, betul sekali. To be itu untuk menjadi, atau di sini yang lebih spesifik dikatakan fungsi artinya itu jadi berubah menjadi because. Karena makanya di sini being a single person, karena dia single, dia bisa menikmati hidupnya, bisa lebih menikmati hidupnya gitu. Jadi artinya bisa dua, tapi kalau di bacaan artinya di teks ini diartikan lebih sering menjadi because. Karena dia single, dia bisa lebih menikmati hidupnya. Karena dia tidak punya teman, he stays at home all the time. Dia tinggal di rumah seharian. Gitu. Jadi itulah mengapa kita tambahkan ing, karena dia menerangkan alasan terjadinya sesuatu. Biasanya terletak di awal. Gimana? Asik atau agak bingung? Lumayan ya. Gimana? Bisa tolong diketik? Suaranya nggak terlalu jelas loh. Slide 13-nya tugas. Yes, tapi sepertinya misalkan cari yang lain sih sepertinya, karena ini terlalu kompleks. We saw everybody running away. We saw everybody running away. Nah, kalau ini apa ini? We saw everybody running away. Oke, nah kalau ini dia beda lagi. Iya, nounnya itu mungkin dia maksud itu everybody. Tapi tetap aja runnya itu kan kata kerja. Yes, ini beda lagi mbak. Karena kalau untuk ing ini memang banyak sekali ya. Banyak sekali dia istilah-istilahnya, tapi semua fungsinya berbeda. Gitu. Berarti kemarin pernah belajar ini juga ya, noun ing ya, noun in clause. Yes. Deleted, di omit, yes. Kalau di omit gimana? That run, sebentar ya. We saw everybody run away. Apa itu istilah tense-nya? Istilah grammarnya. Karena setahu we saw everybody running away. Karena di sini kemungkinan ini ada hubungan dengan gerund kalau Miss nggak salah. Melari ke, yes. Phrasal verb, ya. We saw everybody that is run. We saw everybody running away.
Ya, tapi itu tidak berlaku untuk semuanya gitu. Iya, karena dia kan running away itu tidak bisa running sama away gitu. Mm-mm. Itu dia, iya itu dia, makanya Miss bilang itu nggak bisa di nggak berlaku untuk semuanya gitu. Ya, we saw everybody running away. Ya, noun in clause. Nah, kalau ini untuk grammarnya harus beda. Iya, makanya iya. Tapi sayangnya karena tidak punya kelas grammar, jadi nggak di follow up, sayang juga begitu. Ntar kalau ada bisa kita follow up. Iya, saya juga mengerti, di sini 12.05 malah. jam jam Oh iya, sama, ada yang sama ya kalau begitu. Ya sudah. Mohon maaf karena berhubung juga kita besok beraktivitas, terutama Miss juga beraktivitas, jadi kita cut dulu sampai di sini. Puas tidak puas. Jadi dipuas-puasin dulu ya. Gimana? Kalau pagi ada kegiatan. Enggak, bukan masak. Kita di sini nggak masak, Mbak, karena ribet untuk belanja-belanjanya gitu, ribet. Tapi maksudnya Miss ada kegiatan juga begitu. Jadi kalau misalnya sleep over, maksudnya terlalu lama tidurnya juga pasti nggak terlalu fit kalau pagi gitu. Oh, itu Miss ikut training selama bukan. Itu hari terakhir, jadi ada kayak belajar tentang kitchen begitu. Tapi sebelumnya Miss belajar juga tentang bagaimana misalnya kalau kebakaran gitu. Pokoknya kayak tentang berhubungan dengan ini deh, tentang hidup sehari-hari. Oke. Ya, begitu dulu ya kalau untuk reading hari ini, complicated sentence-nya. Jadi beneran complete ya. I'm sorry kalau misalnya tadi ada yang belum terpecahkan. Semoga untuk minggu depannya sudah bisa ada jawabannya, jadi kita bisa lebih asik untuk PR yang bersama ya. Bagus, ini yang belum ngumpul tugas silakan dikumpul, kalau tidak nanti tugasnya akan bukan yang kemarin maksudnya, tugas yang kemarin maksudnya. Jadi harap diperhatikan ya, kalau untuk nilainya tidak nanti tidak mencukupi, jadi tolong di flashback tugasnya on time atau tidak. Itu yang kemarin. Kalau yang untuk ini tidak dulu, karena kan kita belajar complete. Oke. Yes, sampai di situ. Nanti untuk yang nanti Miss chat lagi deh, Miss kasih info apakah untuk Senin depan kita belajar topik yang mana. Tapi yang pasti kalau yang sekarang ini kita masih ada yang gantung penjelasannya, nanti kita bakal bahas. Tapi untuk topik Senin depan Miss nanti kasih info lagi ya. Hari Senin bukan hari Senin kan masih tanggal 28, jadi kita masih ada online lagi sebelum yang ketemu di Taipei. Oke. Baik, sama-sama selamat beristirahat. Semoga lancar. Iya, semoga lancar pekerjaan, kegiatan selama 1 minggu ini ya. Oke, baik. Terima kasih. Good evening. Good night. Oh gitu. Boleh, coba semirip apa sih? Oke. Miss log out ya.